dari Fadrin E dan juga dari Bapak Firman gitu ya. Meskipun kaum ateis memiliki prinsip yang berbeda dengan kaum beriman, tetapi terdapat beberapa di antaranya yang menjalankan ibadah sosial, seperti misalkan menghormati sesama, berbagi, bersedekah, kemudian memperjuangkan kemanusiaan. Apakah kaum ateis ini bisa disebut sebagai orang beragama atau beriman? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan Prof terhadap orang-orang yang lebih memilih bertuhan daripada beragama? Ini mohon langsung saja Prof, silakan. Jadi begini, ini persoalannya, jangan pernah mengklaim bahwa aku masuk surga selain golonganku masuk neraka. Ya, jadi artinya bahwa apakah orang ateis itu ketika berbuat baik, apakah dia beragama? Ya, kita lihat di ekspresi dia, manifestasi dari apa yang dia yakini, lalu berbuat baik. Lalu nanti gimana? Nah, di sini saya ingin lebih berhati-hati karena dari pengalaman teman-teman saya, begitu mengatakan agama itu sama, lalu dibully, ya sampai dihalalkan darahnya, sampai dikafirkan dan sebagainya. Saya tidak mengatakan agama itu sama, agama itu beda, ya. Artinya bahwa keimanan itu, agama itu sama. Yang beda adalah syariatnya yang berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda, cara sholatnya berbeda dan sebagainya. Itu yang berbeda adalah syariatnya. Nah, sehingga saya tidak mengatakan syariat sama, agama sama, tetapi saya kembalikan siapapun yang berbuat baik, ya, maka yu'minu billahi, apa namanya, ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapapun berbuat kebaikan sebesar atom pun akan dilihat oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, berbuat kejahatan sebesar atom pun akan dilihat oleh Allah. Sehingga nanti di penghujungnya yang ingin saya katakan bahwa silakan kita beragama masing-masing, silakan Anda agama apapun silakan, yang penting implementasikan dalam kesalehan sosial itu, ya. Sebab bagi saya sendiri dalam beragama Islam hanya ada dua kok yang paling penting itu. Pertama adalah supremasi hukum dan yang kedua adalah keadilan sosial. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri saya sampaikan bahwa dulu ketika Bunda Teresa meninggal dunia dan Lady Di meninggal dunia, saya pernah menyampaikan kepada wartawan di muat di koran, saya menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya dua tokoh dunia besar perempuan itu, karena saya termasuk membela perempuan. Apa komentarnya? Dikomentari oleh teman-teman, Pak Kiai Sakur ini kayak kurang kerjaan, meratapi orang kafir. Saya bilang, Bunda Teresa seumur hidup dia tidak pernah menikmati kehidupan, dia menimang-nimang penderitaan anak-anak seluruh dunia. Dia punya yayasan di mana-mana, ya membantu fakir miskin dan pelita. Kok tidak boleh berbela sungkawa? Ya toh bagaimanapun juga kalau agamanya bukan Islam kan masuk neraka. Nah, di sini poin yang saya sampaikan. Siapa yang menjamin kalau non Muslim nanti akhirnya masuk neraka? Siapa yang menjamin kalau bukan agamaan nanti masuk neraka? Siapa yang menjamin? Yuk kita kembali kepada teks awal dari Al-Quran sendiri yang dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang musyrik penyembah berhala dan agama-agama yang lain, siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka? Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Keputusannya Allah yang menentukan, bukan sekarang, nanti di hari akhirat. Jadi artinya bahwa surga adalah hak prerogatif Tuhan, nggak ada urusan. Yang penting kita beragama, tolong berbuat baik kepada sesama. Itu persoalannya. Jadi ini saya katakan settingan dinasti Abbasid abad ke-89 itu membuat orang Islam jadi terjebak pada agama ritual, meninggalkan agama sosial. Ya karena dikendalikan.
bahwa para ulama dikendalikan penguasa itu bukan sekarang saja, di zaman dahulu kala. Mari kita lihat sebentar. Di dalam kitab suci orang Islam Al-Quran, itu setiap halaman itu perintah Tuhan untuk berinfak, bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, anfiqu tau'an aw karha, wa mimma yunfiqun, wa infak. Nah, lalu kenapa di dalam kitab-kitab hukum Islam, fikih Islam tidak ada bab infak? Aneh kan? Sholat yang disebut sekali-kali saja dibahas luar biasa sampai mendominasi kajian-kajian fikih, tetapi infak yang setiap halaman ada kok sama sekali tidak ada babnya. Ya karena dilarang oleh rajanya. Hai para ahli fikih, ahli hukum, jangan membahas masalah infak. Karena infak itu adalah RAPBN. Nantinya akan dibahas alokasi untuk infrastruktur berapa, untuk yatim piatu berapa, untuk pendidikan, kesehatan, itu diatur. Raja nggak mau, tetap masalah uang kita yang mengatur seluruhnya. Itu kepentingan politik persoalannya. Jadi kita kembali lagi kepada hati nurani kita lah lebih baik. Sebab kembali lagi, yuk kita undang semua pihak yang ada di Indonesia ini, kita bicarakan bahwa Al-Quran itu semacam ini. Ya kan begitu. Jadi sesungguhnya nanti ini ladzina amanu walladzina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihah. Sehingga yang di zaman masuk surga adalah beriman kepada Allah, ke hari akhirat, beramal soleh, punya kesolehan sosial. Nah, kesolehannya lagi-lagi terjerumus lagi kepada rajin sholatnya, rajin zikirnya, itu kesolehan. Tapi menolong orang sesama, ya kan, ngasih makan anak yatim piatu, melakukan penelitian tentang virus COVID yang berbulan-bulan di dalam laboratorium, itu dianggapnya bukan kesolehan. Yang sholat itu yang sholatnya rajin. Nah ini kita akan terjebak. Ya, jadi pada akhirnya kita manusia tidak bisa menentukan siapa yang masuk surga, yang masuk neraka. Yang akan menentukan, Allah mengatakan yang akan menentukan adalah Allah nanti di hari akhirat. Innallaha yafsulu bainahum yaumal qiyamah. Di hari kiamat itulah Allah yang menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Terima kasih, begitu kira-kira.